Baiklah, masih di contoh soal akuntansi perusahaan jasa, ini PT Bangun Ruko, Sewa Bangunan dan Tanah. Ini masih di periode November 2022. Ini kita akhirnya sampai juga di namanya General Journal atau jurnal umum. Ini rekap ya. Ini rekap final dari jurnal umum saya. Nah, kalau teman-teman mau buat rekap seperti ini, ikutin video sebelumnya, dicoba buat jurnalnya seperti ini, nanti disamain dengan rekapnya. Ini rekap keseluruhan dari video-video sebelumnya. Nah, ini yang pertama, kita pertama kali adalah tanggal 3. Pada waktu itu kita menerima dari PT Bangun Persada berupa invoice tagihan eh, ke tahap ketiga untuk bangunan dalam proses sebesar 1.440.000.000. Nah, ini kita jurnal masuk ke eh, hutang usaha kegiatan operasional, karena waktu itu kita sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa kita tidak bisa langsung membayar eh, tagihan tahap ketiga karena kita belum memeriksa kondisi bangunan tersebut dan belum menerima berita acaranya. Kemudian tanggal 4 ini kita pada waktu itu menerima DP dari PT Hero, kita masukkan ke operating account receivable atau piutang usaha kegiatan operasional khusus down payment atau uang muka. Ini prepaid WHT-nya adalah PPh pasal 4 ayat 2 diterima di mukanya adalah ini dibayar di muka, maaf, ini 53 juta, ini dari tarifnya 10%. Kemudian ini PPN-nya 11%, dan kita masukkan ke advance receipt rent. Ini advance receipt rent ini adalah uh, pendapat apa sih, uang muka, pendapatan uang muka atas rental. Ini kita masukkan ke dalam kelompok kewajiban atau hutang di kelompok pasifa. Nah, kemudian di sini di PT Hero kita juga menerbitkan security deposit. Ini account receivable khusus refundable deposit. Ini uang jaminan atau security deposit. Kita jurnal masukkan ke dalam kelompok harta, dan kemudian lawannya adalah kita masukkan ke dalam kelompok hutang di pasifa. Ini garansi deposit. Ini adalah deposit jaminan, uang jaminan. Nah, di sini kemudian tanggal 5 kita membeli peralatan dari Cipta Mandiri yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita beli kursi, beli meja, beli lemari, beli mesin fotokopi, beli mesin printer, beli laptop. Nah, ini totalnya sebesar ini. Ini pajak masukannya. Ini kita bayar melalui Bank BCA. Kemudian tanggal 8 kita di sini ada membayar biaya PPh pasal 21 atas jasa Nadia Putri, kita setor ke negara 147, kita bayar melalui petty cash. Kemudian tanggal 15, ini tanggal 15 kita yang kita membayar hutang tagihan atas jasa konstruksi tahap ketiga sebesar 1.573.200. Kalau teman-teman lihat di ini di tanggal 3 ini kita bayar ini. Nah, karena kita sudah menerima berita acaranya pada waktu itu dan semua bangunan diperiksa telah sesuai dengan perjanjian kontrak sewa menyewanya. Nah, kemudian ini untuk tanggal 15. Nah, tanggal 15 ini setelah kita menerima berita acara, kita langsung dapat mengakui aset tersebut menjadi harta. Nah, ini menjadi harta, jadi kita jurnal balik untuk di debatnya adalah building, nanti masuk pasif aktiva, jadi harta tetap kita. Nah, building on progress karena sudah berakhir, kita tutup, atau construction in progress, ini bangunan dalam prosesnya, kita tutup di kredit. Jadi nanti building on progressnya menjadi 0. Nah, tanggal 15 ini kita bayar PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Ini kita waktu itu kena tarif 1,75%. Ini karena dia dalam kategori
bersertifikat badan usaha, SBU-nya ada, sertifikat badan usaha jasa konstruksi, dan kemudian dia masuk dalam kategori K2 atau K1, kecil 1 untuk jasa konstruksi. Ini kita bayar sebesar 84 juta. Ini dikali 1,75 dikali 4,8 miliar sesuai dengan total kontraknya. Ini tanggal 16 kemudian kita ada terima DP dari PT Retail Indonesia. Ini langsung masuk ke Bank BCA. Nah, ini 10% dari 512 untuk PPh pasal 4 ayat 2-nya kita masukkan ke dalam prepaid withholding tax. Kenapa saya masukin ke prepaid withholding tax terlebih dahulu? Karena waktu itu PT Retail ini belum membuka usahanya dan masih dalam proses ya. Ini belum buka usaha, nggak mungkin saya jadikan beban kan, makanya saya masukin ke harta dulu, nanti pas setiap akhir bulan kita akui sebagai beban. Kemudian nih tanggal 16 ini kita menerbitkan tagihan yang keduanya untuk DP dari PT Retail Indonesia. Kita masukkan ke operating account receivable atau piutang usaha kegiatan operasional, masuk kategori DP. Kalau yang pertama kan dia langsung bayar nih, masuk ke Bank BCA. Kalau ini kita langsung masukin ke piutang terlebih dahulu. Nah, untuk prepaidnya kita masukkan dulu ke prepaid withholding tax. Kemudian ini payable out-nya 11% dan advance receipt-nya atau pendapatan uang muka diterima di mukanya ini 50% kita masukkan ke kelompok kewajiban. Kemudian tanggal 17 ini kita S Hardware ini sudah mulai beroperasional, informasinya tanggal 17 sudah mulai buka. Nah, kita sudah mulai menghitung biaya dari rentalnya tersebut atau biaya rental dan service charge-nya. Ini biaya rentalnya untuk periode 17 sampai 30, ini sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Nah, ini kita masukkan dulu ke dalam unearned revenue sebesar ini. Kemudian 11% untuk PPN keluarannya. Ini kita langsung bisa jurnal langsung ke beban 10%. Kemudian ini adalah piutangnya. Nah, untuk service charge-nya ini kita jurnal masuk ke service charge revenue ini atau pendapatan service charge, ini langsung masuk ke rugi laba ya. Karena bedanya dengan rental, karena rental ini dia ada sistem bayar dengan DP dan installment dengan cicilan. Jadi ini harus disesuaikan untuk pendapatannya di akhir bulan. Beda dengan service charge. Ini service charge ini, pendapatan service charge ini tidak ada DP dan tidak ada installment. Jadi bisa langsung dikategorikan masuk ke dalam akun rugi laba sebagai pendapatan. Kemudian ini juga kita S Hardware, kita ada rental periode Desember dan service charge periode Desember. Ini kenapa ditagih Desembernya? Sudah saya infokan bahwa kita sistemnya adalah sewa dibayar di muka. Jadi S Hardware ini sebelumnya harusnya membayar periode November ini di periode Oktober. Jadi kita harus menerbitkannya seharusnya di periode Oktober 2022. Namun kita kan tidak tahu kapan dia buka. Nah, jadi kita terbitkan pada saat dia buka memulai usahanya. Nah, sekalian kita terbitkan untuk tagihan Desembernya. Jadi dia harus membayar 2 tagihan. Nah, ini jurnalnya sama. Cuma bedanya yang di sini kita semuanya masukkan ke unearned semua. Nah, kalau di sini kan service charge-nya November kan kita langsung masukkan ke revenue akun rugi laba kan. Nah, kalau yang ini service charge-nya kita masukkan dulu ke unearned revenue. Kenapa? Karena ini kan periode Desember tagihannya. Nah, belum bisa kita akui sebagai pendapatan di periode Desember. Desembernya belum jalan, ini kan baru periode November 2022. Ini lanjut, ini tanggal 20 kita
terima uang masuk dari DP kedua 50% dari PT Retail Indonesia. Ini kita mengurangi piutang usaha kita, kegiatan operasional DP-nya. Kemudian ini tanggal 20 juga kita terima pembayaran DP dari PT Hero masuk ke Bank BCA, mengurangi piutang usaha kegiatan operasional, ini uang muka. Nah, kemudian ini informasi lagi, PT Hero ini telah beroperasional di tanggal 21 November. Jurnalnya sama kayak PTS Hardware sebelumnya. Ini kita jurnal untuk periode 21 sampai 30-nya adalah masuk ke unearned. Unearned ini adalah pendapatan diterima di muka sebesar 58896 ini. Ini dihitung proret ya dari periode 21 sampai 30. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga. Ini 11%, ini 10% kita masukkan langsung ke beban. Karena memang ini adalah beban untuk November. Nah, kemudian nanti di akhir bulan kita bisa melakukan adjustment untuk beban ini. Kemudian kita masukkan ke piutang terkait rental dan service charge. Nah, ini yang sama juga seperti PTS Hardware. Ini service revenue-nya. Untuk service charge kita langsung masukkan ke akun rugi laba. Karena ini memang biaya langsung didapat diakui sebagai pendapatan karena dia tidak ada DP dan installment seperti rental. Kalau ini kan terkait seperti DP dan installment, jadi harus disesuaikan di akhir bulan. Nah, inilah jurnalnya. Nah, kemudian sama PT Hero juga kita tagih periode Desembernya juga di bulan ini. Nah, cuma bedanya kita masukkan ini ke dalam prepaid withholding tax dulu untuk PPh pasal 4 ayat 2-nya. Karena periode Desember kan dia belum menikmati atas sewa ruangan tersebut. Kita masih di periode November 2022. Nah, ini kita masukkan semuanya ke unearned dulu. Nanti pas di Desember kita bisa menyesuaikan untuk pendapatannya. Tanggal 25 ini kita terima dari PT Elektronik DP 30%. Ini sama, kita masukkan, jangan lupa ini prepaid withholding tax ya, jangan masukin beban terlebih dahulu, masukin ke akun aset dulu. Nah, nanti baru setiap akhir bulan teman-teman bisa menyesuaikannya di akhir bulan sebagai beban. Nah, kita kemudian di kreditnya kita masukkan ads fund receipt atau pendapatan uang muka sebesar 2.273.400. Nah, ini PT Elektronik tanggal 25 kita sekali menerbitkan security deposit ya, jurnalnya ini akun receivable refundable deposit, kita kasih keterangan ini piutang usaha terkait depo uang jaminan yang dikembalikan ya, sebesar 799.900. Ini kemudian garansi deposit atau uang jaminannya kita masukkan kelompok hutang atau kewajiban. Ini tanggal 25 ini sama, tanggal 25 PT Elektronik menginformasikan dia buka di tanggal 25. Nah, kita hitung proret tagihannya dia dari 25 ke 30 yaitu 6 hari. Nah, ini kita masukin ke unearned untuk rentalnya. Kemudian langsung kita jurnal ke beban untuk biaya PPh pasal 4 ayat 2-nya. Nah, untuk service charge ini saya ulangi lagi sama seperti yang sebelumnya, kita langsung akui ini ke akun rugi laba pendapatan. Nah, ini bisa kata apa ke beban. Karena ini tidak ada DP, saya ulang lagi, tidak ada DP dan installment, jadi bisa langsung diakui ke service charge revenue. Sedangkan ini karena ada DP dan tipikal tagihannya adalah installment, jadi kita harus masukin ke unearned, nanti baru disesuaikan di akhir bulan. Ini sama di Desember kita tagih juga, cuma bedanya ini kita masukkan semuanya ke unearned, baik service charge maupun rentalnya kita masukkan jurnalnya ke unearned. Unearned ini adalah pendapatan diterima di muka masuk dalam kategori kewajiban yaitu pasifa. Nah, kemudian ini bedanya lagi, ini kita masukkan ke prepaid withholding tax atau biaya PPh pasal 4 ayat 2 diterima di muka. Ini tidak boleh kita bebankan di bulan November. Nanti kita sesuaikan di akhir bulan. Nah, ini ada informasi lagi
PT Retail ini buka di tanggal 25 juga. Nah, yang kita tagih PT Retail ini agak berbeda ya sama yang sebelumnya. Yang kita tagih hanya service charge. Ini service charge periode 20-30 November ini jurnalnya bisa kita akui langsung masuk ke akun rugi laba pendapatan service charge sebesar 20 juta. Ini langsung bisa kita akui ke beban sebesar 2.050.800 untuk beban PPh pasal 4 ayat 2 nya. Nah, kemudian untuk periode Desembernya ini yang beda. Ini kita masukkan dulu ke unearned revenue 102 juta karena ini tagihan di periode Desember yang kita terima di muka. Ini PPN keluarannya. Kemudian ini kita masukkan ke prepaid ya. Jangan dimasukkan ke beban seperti ini. Nah, ini kita masukin prepaid, nanti di akhir bulan sama kita sesuaikan. Ini kenapa kita tidak menerbitkan invoice rentalnya periode November dan Desember, karena dia sudah bayar lunas waktu itu masuk ke advance receipt atau pendapatan uang muka. Dia bayarkan kalau kita lihat soalnya 50% 50% 2 kali cicilan. Nah, sehingga dia tidak ada kewajiban lagi untuk rental, hanya nanti di adjustment atau disesuaikan di akhir bulan. Nah, kemudian tanggal 30 ini kita ada bayar BPJS ketenaga kerjaan dan kesehatan. Ini sudah saya jelaskan di video saya. Kita bayar melalui Bank BNI. Kemudian ini tanggal 30 juga kita ada bayar beban gaji. Ini juga sudah saya jelaskan di video saya. Ini jurnalnya Selaris Expense atau biaya gaji dibayar melalui Bank BNI. Nah, ini kemudian ini ada tanggal 30 lagi. Ini adalah biaya PPh pasal 21 atas karyawan, gaji karyawan. Ini saya jurnal pada payable withholding tax 21. Ini hutang PPh pasal 21. Ingat, ini hutang PPh pasal 21 jatuh temponya di bulan berikutnya. Nanti ini dibayar, hutang ini adalah ke negara, disetornya di tanggal 10 Desember 2022. Alangkah baiknya saya informasikan disetor sebelum tanggal 10, yaitu tanggal 8 atau tanggal 9 paling telat, agar tidak terjadi sesuatu hal seperti sistemnya error atau lain-lainnya. Kemudian tanggal 30 November ini ada penyesuaian, ini pajak keluaran dan pajak masukan kita jurnal untuk mengetahui kita lebih bayar atau kurang bayar. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga. Ini tanggal 30 ini adalah yang saya informasikan penyesuaian rental atau penyesuaian pendapatan rental. Nah, pendapatan rental yang sesungguhnya, nah kita balik jurnalnya unearned rent pada rental revenue. Unearned rent ini adalah pendapatan diterima di muka. Ini kan tadinya kita catat sebagai kewajiban atau hutang. Nah, kemudian kita balik unearned rent yang kita kurangi. Nah, kita akui rentalnya pendapatan rentalnya sebesar ini. Sama, ini PT Hero juga sama. Ini PT Elektronik pun sama kasusnya. Kita balik unearned rent-nya, hutangnya di posisi kewajiban kita kurangi, di debit. Kemudian ini kita timbulkan adalah pendapatan rentalnya di rugi laba. Jadi pengakuan pendapatan. Nah, ini PT Retail yang saya informasikan karena dia sudah bayar full. Jadi kita jurnalnya adalah advance receipt, kita balik. Lawannya adalah di kredit rental revenue, pendapatan rentalnya adalah 68 juta. Karena awalnya dia membayar DP sebanyak 2 kali 50% yang kita masukkan ke advance receipt atau pendapatan diterima di muka atas uang muka. Nah, kemudian selain kita melakukan adjustment terkait rental atau pendapatan jasa terkait rental, nah kita juga ada kewajiban namanya adalah tanggal 30 ini kewajiban untuk melakukan adjustment atau penyesuaian biaya terkait PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini PTS Hardware, Hero Elektronik, ini jurnalnya adalah prepaid withholding tax.
Pertama kali kan kita masukkan ke dalam prepared withholding tax terlebih dahulu kan. Bukan masuk, maksud saya pertama kali kita jurnal adalah withholding tax 4 ayat 2 atau beban PPh pasal 4 ayat 2. Nah, karena kita sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa kita menagihnya dengan installment, harusnya ditagih dengan rental per square meternya. Jadi biaya dari PPh pasal 4 ayat 2 ini kebesaran untuk diakui sebagai beban, sehingga harus dikurangi sebesar ini. Nah, jadi jurnalnya kita masukkan kelebihan dari tagihan kita atas biaya PPh pasal 42 ke prepaid withholding tax, kita masukkan ke harta lagi ini. Nah, kemudian bebannya kita kurangi sebesar ini. Nanti bebannya berkurang sebesar ini. Nah, untuk menyesuaikan yang saya informasikan adalah PPh pasal 4 ayat 2 nya harus disesuaikan. Nah, ini kalau yang untuk yang retail yang saya informasikan, kita tidak pernah menagih untuk rentalnya. Jadi kita pada awalnya selalu memasukkan dia ke prepaid withholding tax. Jadi kita jurnalnya agak beda. Ini beban PPh pasal 4 ayat 2 nya dimasukkan ke sini, dijadiin beban. Nah, mengurangi prepaid withholding tax atau PPh pasal 4 ayat 2 diterima di mukanya di bagian harta. Jadi dia gitu. Kalau teman-teman lihat kan sebelumnya dia jurnal juga berbeda kan untuk yang retail. Kemudian tanggal 30 selanjutnya ini ada depreciation building expense, ada accumulated depreciation building. Ini adalah beban penyusutan bangunan, dan ini akumulasi penyusutan bangunan. Ini sebesar 20 juta masing-masing, sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Kemudian ini ada penyusutan furniture, beban penyusutannya dengan akumulasi penyusutan dari furniture tersebut. Ini sebesar 3.305.208. Nah, ini kita pakai umur manfaatnya 20 tahun. Metode garis lurus ini 5%. Sedangkan kalau ini kita menggunakan umur manfaatnya 4 tahun. Metode ini berapa ya? 48 bulan ya. Ada di video sebelumnya. Nah, kemudian tanggal 30 kita mendapat namanya pendapatan bunga bank dari BCA dan BNI masing-masing 4.509.3142 untuk BCA, BNI-nya adalah 1.315.090 rupiah. Nah, jadi total debit dan kreditnya untuk general jurnal atau jurnal umum sebesar 17.318.106.255. Nah, ini saya hanya merekap dan mengulas kembali dari video-video sebelumnya. Nah, semoga untuk jurnal umum ini bermanfaat ya buat teman-teman. Nah, untuk lebih detailnya nanti dicoba dari video awal, dibuat di Excel, direkap dan dicocokkan dengan ini. Nah, saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.